Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Ovi Samsiah. Nah, gimana nih kabar hari ini? Semoga tetap semangat ya, teman-teman. Meskipun dunia lagi nggak baik-baik aja karena pandemi, banyak orang yang males-malesan, males ngapa-ngapain, males keluar, pokoknya males lah, pinginnya di rumah aja kayak gitu. Ya, aku harap meskipun keadaannya lagi nggak baik, teman-teman di sini tetap semangat ya riadohnya. Oke, hari ini aku mau ngelanjutin curhatan teman-teman sahabat riadoh yang kemarin kepotong. Kita langsung aja ya. Untuk yang pertama dari Kak Puji 2806. Aku lagi ngejalanin riadoh W40H, tapi aku suka baca Al-Qur'annya itu di HP. Boleh nggak ya Kak tanpa wudhu? Kalau ngomongin boleh atau enggak, memang ulama itu beda-beda pendapat ya. Ada yang membolehkan dan ada yang nggak membolehkan. Karena Kak Puji tanyanya ke aku, sedangkan aku itu tipe orang yang nggak mau main-main sama ilmu agama. Karena aku sadar ilmu agamaku tuh cetek banget. Dan ketika aku ragu, yang nggak aku jalanin, ya seperti halnya ini. Jadi meskipun aku baca Al-Quran di HP ataupun nggak di HP, aku tetap pakai wudhu seperti itu. Lanjut ke curhatan yang kedua dari Kak Ini Anita. Makasih atas semua inspirasinya Teh. Sama-sama ya Teh ya. Kita di sini sama-sama belajar, saling mengingatkan, saling menyemangati juga. Selanjutnya dari Kak Ayu Kasadu, pengen segera punya rumah sendiri tapi nggak mau hutang, baru nabung tapi lama banget. Nah itu masalahnya karena kakak nggak pernah melibatkan Allah dalam segala hajat. Sama halnya aku ya, dulu waktu punya hutang 10 juta, aku ngandelin aku sendiri. Aku ngerasa aku bisa bayar sendiri, padahal waktu itu nggak ada income sama sekali. Akhirnya ketemulah dengan channel Wirda Mansur yang katanya kalau seandainya kita punya hajat, apalagi hajatnya itu besar, coba libatkan Allah. Kita nggak perlu tahu gimana caranya nanti Allah ngebantu kita. Intinya kita lakuin aja, sholawatin aja, ikhtiarin aja. Yang dimaksud ikhtiar di sini tuh ikhtiar dua-duanya ya, ikhtiar bumi sama langit. Kita nggak usah perlu mikir, duh aku kan cuman kerja di kantor, masa iya sih bisa bangun rumah dari hasil gajiku sendiri. Nggak usah mikirin seperti itu. Kerjakan apa yang biasa kakak lakukan sehari-hari. Kalau jualan all shop ya lakukan. Kalau kerja di kantor ya jalani. Dan ditambah dengan amalan-amalan ikhtiar langitnya. Seperti riadoh sholawatan, riadoh yasin waqiah, tahajud. Nah itu digembor lagi kayak gitu. Minta sama Allah gedor pintu langit. Apa sih yang enggak kalau seandainya Allah ridho? Jangankan rumah ya, satu. Kakak minta rumah ya kalau Allah ridho, ya bakalan bisa. Kita nggak perlu mikir nanti caranya gimana. Aku kan cuman kerja kayak gini, cuman gini. Nggak usah dipikirin hal seperti itu. Lakuin aja, jalanin aja, gedor pintu langitnya Allah. Kalau bisa ya, kakak bangun lagi kebiasaan sholat subuh berjamaah di musola atau masjid terdekat. Nanti kalau setelah pulang dari masjid ya, pegangin tuh rumahnya, dielus-elus lah istilahnya, bilang sama Allah, ya Allah semoga tahun depan aku bisa bangun rumah ini tanpa bayar kayak gitu ya. Ya siapa tahu kan nanti Allah mengkabulkan kakak bangun rumah tanpa bayar, dibayarin orang ataupun dapat apalah rezeki dari Allah. Kita nggak pernah tahu caranya Allah itu mendatangkan rezeki ke kita. Intinya kalau kita punya hajat, kita punya keinginan, entah hajat apapun itu, apalagi hajat terbesar yang menurut kita tuh nggak mungkin, sudah pasrahkan lagi ke Allah, kita minta langsung sama Allah gitu. Selanjutnya dari Kak Melani Kamila 19. Kak, aku sudah curhat waktu itu di DM-nya Kak Ovi. Iya Kak Mel, maaf ya, aku masih belum buka lagi. Nanti mungkin minggu ini ya, aku ceki-ceki lagi deh DM-nya. Lanjut dari Kak Kak Inat ya ini. Aku pengikut Mbak Ovi lagi belajar buat video dan dunia edit-edit buat bikin konten buat ngiklan bisnisku. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Iya Kak, jadi kita harus mulai sekarang nih belajar cara aktivitas itu gimana caranya lebih produktif lagi. Siapa tahu dari aktivitas yang kita kerjakan sekarang itu jadi income kita, income utama kita kayak gitu. Sama halnya kayak aku nih, belajar edit desain, aku nggak pernah kepikiran ini bakalan jadi income utama aku sekarang.
Pokoknya jalanin aja yang kakak anggap itu hal yang positif dan produktif, lakukan aja. Lanjut curhatan berikutnya dari Kak Mikaela Baby Shop. Nah, kalau ini bukan curhat ya, lebih ke pertanyaan. Mbak Ovi, kalau dropshipper itu haram nggak? Nggak haram kalau seandainya akad barang dan transaksinya itu jelas. Misal ya, kita mau dropship atau jualan barang dari supplier A. Nah, kita harus izin dulu nih sama si supplier. Boleh nggak kalau seandainya aku ngikut jualin produknya? Jadi, nggak asal comot gambar terus kita jualin, nanti kalau ada customer baru kita izin. Itu yang nggak diperbolehkan. Yang kedua, transaksinya harus jelas. Misalnya kita mau naikin harga. Nah, itu harus konfirmasi sama supplier. Misal harga barang aslinya itu 10.000, kita mau naikin 20.000. Kita izin dulu nih sama suppliernya, boleh atau enggak. Kalau boleh, berarti dropshipnya halal. Terus kalau seandainya nih ya, kita sebagai dropship sudah sepakat naikin harganya menjadi 20.000, ternyata di lapangan kita jualnya 25.000. Nah, ini kelebihan yang 5.000 ini bukan milik kita ya, bukan hak kita. Itu tetap hak milik si supplier sesuai dengan akad sebelumnya. Dan poin yang ketiga ini yang paling penting dan salah kaprah di antara teman-teman dropship ya. Misal ada customer mau beli barang, terus dia mau transfer. Nah, kita nggak boleh nih ngasih nomor rekening kita ke dia. Jadi, dia itu transfer tetap ke nomor rekening supplier. Tapi yang menginfokan tetap kita, kayak ngasih totalannya berapa, terus nomor rekeningnya kemana, seperti itu. Tetap pakai nomor rekening supplier. Baru setelah itu, kalau seandainya customer tadi sudah transfer ke rekening supplier, kita konfirmasi ke suppliernya. Nah, terus fee-nya kita gimana, Kak? Ya, nanti ditunggu. Kalau sudah beneran transfer, kita baru bisa dapat hak fee-nya dari supplier yang mengirim ke kita. Intinya, dropship di sini, kita itu sebagai penghubung aja, teman-teman, atau sebagai makelar. Karena di sini itu kita nggak punya produknya, kita cuman ngebantu ngejualin produknya aja. Dan sebenarnya haknya itu memang hak dari supplier semua, kayak mau naikin harga, terus ngasih izin jualan, transfer juga ke rekening dia. Nah, nanti baru setelah semuanya deal, barang sudah dikirim, baru kita dapat fee-nya dari si supplier tadi. Semoga di sini bisa jelas ya dropship yang halal itu seperti apa. Lanjut ke curhatan berikutnya dari Kak Siska Suprihatin, mau istiqomah riyadhah tapi setiap lagi haid rasa malesnya muncul terus. Nah, kenapa kemarin aku pernah ya buat satu video gimana sih cara ngatasin rasa males saat mens kayak gitu ya, riyadhah. Intinya saat kita riyadhah nggak ada hal yang berubah kayak gitu, Kak. Jadi kita tetap bangun jam 3 pagi untuk riyadhah. Misal kakak lagi riyadhah tahajud, ya udah kita tetap bangun jam 3 meskipun lagi mens. Tapi amalannya diganti. Yang biasanya kita sholat tahajud ya kita ganti dengan sholawatan. Subuhan ya tetap bangun seperti biasanya, nggak ada yang berubah jam-jamnya. Nah, ini nih cara buat kita keep semangat atau keep istiqomah kita meskipun di saat lagi mens. Jadi nggak ada yang berubah. Nah, kalau seandainya nih ya kita lagi mens, terus jadwalnya semuanya berubah. Kalau mens kita bangunnya jam 6, bangun jam 7 karena kita kan nggak tahajud, nggak sholat subuh juga. Nah, ini yang salah. Soalnya kalau sudah terbiasa seperti itu 7 hari aja mens, kita sudah ngerubah jadwalnya. Ya, untuk ngebangun lagi semangat kita saat riyadhah kalau sudah bersih mensnya, nah itu yang sulit seperti itu. Jadi nggak ada yang berubah jamnya saat kita riyadhah terus kita mens, cuman amalannya aja yang diganti seperti itu. Lanjut dari Kak Ramalia, capek nyari kerja terus Kak, belum dapat kerja lagi. Ya kalau udah capek terus kita ngerasa udah stuck ya, mau cari kerja di mana lagi, naruh kerja lamaran kerja di mana lagi, ya udah kita kembalikan lagi sama Sang Pemberi Rezeki. Kita minta sama Allah melalui marketing langitnya. Sambil kita ikhtiar naruh lowongan kerja sana sini, kita juga minta bantuan sama Allah karena ya seperti yang kita tahu ya, pemegang rezeki kan Allah. Jadi ngapain kita susah-susah, toh kita udah tahu kan yang memberi rezeki itu siapa, yang mendatangkan pekerjaan itu siapa. Jemput ridhonya Allah melalui amalan-amalan sunnah, coba dihidupkan lagi sholat tahajudnya, minta sama Allah, curhat sama Allah, mau pekerjaan apa,
Mau gaji berapa, bilang sama Allah. Semangat ya, aku doain Kak Ramalia secepatnya dapat pekerjaan. Selanjutnya dari Kak Aiza Shop Brand Kids. Assalamualaikum Kak, semoga sehat selalu ya. Waalaikumsalam, doa yang sama ya buat kakak, dan sukses juga buat all shopnya. Dan yang terakhir dari Kak Dean LW. Kak Ovi, gimana cara menghadapi atasan yang gak suka sama kita, selalu jutek? Nah, juteknya itu kenapa? Gak sukanya itu kenapa? Apa karena kinerja kita yang gak baik? Atau emang dianya aja yang gak suka? Coba aja dicari alasannya tuh apa. Kalau seandainya memang kita ngerasa gak ngapa-ngapain, kita ngerasa gak punya salah sama dia, cuman dianya aja yang jutek, coba diselawatin aja Kak, sebut namanya, minta sama Allah untuk dilembutkan hatinya, biar nggak seperti itu lagi. Nah, ini aku juga pernah punya pengalaman seperti ini. Dulu ya, waktu jadi SPG di salah satu mall di Kota Malang, nggak tahu kenapa setiap orang yang baru kenal sama aku tuh bawaannya kayak sinis, jutek, nggak mau berteman aja kayak gitu. Pas aku tanya, aku lakuin namanya kayak pendekatan gitu, ternyata dia tuh bilang seperti ini. Aku tuh dulu awal kenal sama kamu, aku ngerasa kamu itu orangnya sombong, soalnya kamu tuh jarang senyum, terus mukamu juga muka sinis. Nah, gara-gara itu, makanya setelah aku tahu alasannya teman-teman ya, kenapa dulu nggak suka sama aku, akhirnya aku mencoba terbiasa untuk senyum, ketemu sama orang senyum. Bisa jadi orang nggak suka sama kita karena ya mungkin ngelihat face-nya kita yang kelihatannya seperti sombong ataupun apa, bisa jadi. Padahal hal itu sepele ya, karena senyum aja gak disukai sama teman-teman. Ya, kita namanya hidup bersosialisasi ya, harus pintar-pintar menyesuaikan diri. Ya semoga aja dengan cara ini disolawatin, terus kakak lakuin aja pendekatan sama atasan kakak tadi, insya Allah gak akan ada masalah seperti ini lagi. Semangat ya! Dan yang terakhir dari Kak Asti Wulandari 95, aku selalu ngikutin channel YouTube kakak. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Terima kasih banyak. Sama-sama ya Kak ya. Ya seperti yang aku bilang tadi, kita di sini sama-sama belajar, saling mengingatkan, saling menyemangati juga. Itu aja video kali ini. Mungkin besok aku lanjutin lagi ya untuk curhatan part yang ketiga. Tetap semangat. Semoga ada sesuatu yang bisa diambil dari video ini. Pastinya hal yang positifnya ya. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.